Kamu dipecat. Sekarang kamu sudah tidak dibutuhkan lagi di perusahaan ini. Iya, segera pergi dari sini. Dipecat, dicemooh, dan terpuruk. Itulah awal kisah Arya. Tapi, dari titik terendah itu, ia bangkit mendirikan perusahaan bernilai miliaran. Bagaimana ia melakukannya? Kisah ini akan mengubah cara Anda memandang kegagalan. Penasaran dengan rahasianya? Jangan lewatkan setiap babak inspiratif dari perjalanan Arya ini. Pastikan Anda sudah subscribe channel kami dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang akan membangkitkan semangat Anda. Mari kita mulai. Arya, seorang arsitek perangkat lunak yang telah mengabdikan 10 tahun hidupnya di perusahaan teknologi raksasa, tak pernah membayangkan bahwa fondasi hidupnya yang kokoh akan runtuh secepat embusan angin. Ia telah mengukir namanya di sana, membangun sistem kompleks, memimpin tim-tim brilian, dan mendedikasikan setiap tetes keringatnya demi inovasi, merasa aman dalam genggaman karir yang stabil. Namun, pagi itu, panggilan dari Departemen HR terasa seperti petir di siang bolong, disusul pertemuan singkat di ruang rapat yang dingin, tempat ia biasanya merayakan pencapaian tim. Direktur utama, sosok yang jarang ia temui, menatapnya dengan tatapan hampa, melontarkan kata-kata restrukturisasi dan efisiensi yang terasa asing di telinganya. Dalam hitungan menit, dunia Arya hancur berkeping-keping. Ia dipecat, dan kata itu bergaung di benaknya, mengoyak setiap helai kepercayaan diri yang ia miliki, mengubah masa depannya yang cerah menjadi jurang kegelapan yang tak berujung. Langkah gontai menyeretnya keluar dari gedung kaca yang megah itu, membawa sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa identitasnya, beberapa foto keluarga, mug kopi favorit, dan tumpukan catatan ide yang kini terasa tak berarti. Setiap langkah di koridor terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya, memicu napasnya yang sesak, sementara langit biru yang cerah di luar seolah mengejek, kontras dengan mendung pekat yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Minggu-minggu berikutnya adalah siksaan batin yang tak berkesudahan. Tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah mulai menipis, sementara tagihan bulanan terus berdatangan tanpa ampun, menambah beban di pundaknya. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bangkit dari tempat tidur, menghadapi cermin yang memantulkan sosok asing, seorang pengangguran yang diliputi rasa malu dan putus asa, yang setiap email penolakan lamaran kerjanya terasa seperti pukulan telak yang semakin menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan yang dalam. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan yang tak berujung. Bayangan kegagalan terus menghantuinya, merenggut setiap detik tidur yang seharusnya menjadi pelipur lara. Ia merasa seperti pecundang sejati, seseorang yang telah gagal total dalam hidup, tak mampu lagi meraih impian atau bahkan sekadar bertahan, terperangkap dalam labirin ketakutan yang sulit ia tembus. Pikiran tentang masa depan yang gelap dan tidak pasti terus berputar di kepalanya, menciptakan labirin ketakutan yang sulit ia tembus, seolah tidak ada lagi tujuan yang bisa ia raih, tidak ada lagi mimpi yang bisa ia kejar, hanya kekosongan yang menyesakan. Kabar pemecatan Arya menyebar lebih cepat dari api yang melahap hutan kering, merambat dari satu telinga ke telinga lainnya, mengubah lingkaran pertemanannya yang dulu hangat menjadi dingin dan menjauh, seolah ia adalah penyakit menular yang harus dihindari. Teman-teman lama yang dulu sering ia bantu, kini seolah menghilang di telan bumi, enggan mengangkat telepon atau membalas pesannya, sementara beberapa anggota keluarga, yang dulu bangga akan setiap pencapaiannya, kini mulai melontarkan sindiran tajam yang menusuk hati. Sudah kubilang, jangan terlalu ambisius, lihat sekarang hasilnya. Atau, seharusnya kamu tidak meninggalkan pekerjaan lama yang lebih stabil, adalah kalimat-kalimat yang berulang kali ia dengar, mengikis sisa-sisa harga dirinya, membuat mereka melihatnya bukan lagi sebagai Arya yang sukses, melainkan sebagai beban, sebuah kegagalan yang harus ditanggung dan disembunyikan dari pandangan dunia. Di media sosial, situasi semakin memburuk, berubah menjadi arena peradilan publik yang brutal, di mana berita pemecatannya
yang entah bagaimana bocor, menjadi bahan gosip dan ejekan yang tak berkesudahan. Komentar-komentar pedas membanjiri lini masanya, menyebutnya tidak kompeten, pemalas, bahkan penipu. Setiap kata terasa seperti bara api yang membakar harga dirinya, meruntuhkan sisa-sisa kehormatan yang ia miliki. Rasa malu yang luar biasa membuatnya enggan melangkahkan kaki keluar dari rumah. Ia mengurung diri dalam kesendirian, menghindari tatapan simpati yang terasa seperti belas kasihan yang merendahkan, atau tatapan menghina yang menusuk jiwa, merasa telanjang dan rentan di hadapan publik, tanpa tempat untuk bersembunyi dari tatapan menghakimi dan jari-jari menunjuk yang tak henti-hentinya menyudutkannya. Bahkan, beberapa mantan rekan kerja yang dulu ia anggap sebagai sahabat karib, kini ikut-ikutan menyebarkan rumor tak sedap tentang dirinya, menuduhnya melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan pemecatan, padahal ia tahu itu tidak benar. Fitnah dan gosip itu semakin memperparah luka di hatinya, membuatnya merasa dikhianati dan sendirian di tengah badai cemoohan ini, tak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya, siapa yang benar-benar peduli padanya. Setiap hari adalah pertarungan sengit melawan pikiran-pikiran negatif yang terus menghantuinya, menggerogoti setiap sisa kekuatan mentalnya, membuatnya mempertanyakan seluruh hidupnya. Setiap keputusan yang pernah ia buat, seolah terombang-ambing di tengah lautan badai tanpa kemudi, tanpa tujuan yang jelas, hanya kehampaan yang tak berujung. Suatu malam, setelah berhari-hari mengurung diri dalam kegelapan yang menyesakan, Arya mencapai titik terendahnya, sebuah momen ketika ia merasa tak ada lagi harapan. Duduk sendirian di ruang tamu yang temaram, memandangi pantulan wajahnya yang pucat dan mata cekung di jendela yang buram, memancarkan kesedihan mendalam yang tak terlukiskan. Saat itulah, matanya tak sengaja menangkap sebuah artikel lama di meja, tentang kisah seorang pengusaha yang bangkit dari kebangkrutan total, dan sebuah percikan kecil, nyaris tak terlihat, mulai menyala di dalam sanubarinya, sebuah api kecil yang perlahan-lahan mulai menghangatkan jiwanya yang beku. Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah masalah yang sering ia hadapi saat masih bekerja di perusahaan lamanya. Sulitnya menemukan solusi teknologi yang tepat dan terjangkau untuk bisnis kecil dan menengah, UMKM, sebuah celah besar di pasar, kebutuhan yang belum terpenuhi, yang selama ini ia abaikan karena terlalu fokus pada karir korporatnya. Dan ide itu mulai berputar di benaknya, sebuah peluang tersembunyi yang muncul di balik reruntuhan kegagalan. Malam itu, tidur adalah kemewahan yang tak bisa ia nikmati. Otaknya bekerja keras tanpa henti, merangkai konsep, memikirkan model bisnis, dan membayangkan bagaimana ia bisa menciptakan sebuah platform yang benar-benar dapat membantu UMKM berkembang dan bersaing di era digital. Ia mulai menuliskan semua idenya di buku catatan usang, mengisi halaman demi halaman dengan sketsa, diagram alur, dan daftar fitur-fitur potensial. Ia tahu betul bahwa jalan yang akan ia tempuh ini tidak akan mudah. Ia tidak punya modal sepeser pun, tidak punya tim yang solid, dan reputasinya hancur di mata banyak orang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah tekad membara yang menggantikan rasa putus asa yang dulu menguasainya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban keadaan, ia ingin menjadi pencipta, seseorang yang bisa mengubah nasibnya sendiri dengan kedua tangannya. Sebuah kesempatan terakhir untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Arya mulai melakukan riset pasar secara mendalam, tak hanya dari buku atau internet, tetapi dengan terjun langsung ke lapangan, berbicara dengan puluhan pemilik UMKM, mendengarkan keluhan mereka, memahami setiap kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan bisnis. Ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan dan di dunia maya, mempelajari tren teknologi terbaru, menganalisis model bisnis startup yang sukses, dan merumuskan strategi pemasaran yang paling efektif. Setiap informasi yang ia dapatkan semakin memperkuat keyakinannya bahwa idenya memiliki potensi besar, sebuah solusi yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, sebuah harapan di tengah keterpurukan. Ia menyadari bahwa kegagalan terbesarnya bukanlah pemecatan itu sendiri, melainkan ketika ia membiarkan dirinya didefinisikan oleh pandangan dan cemoohan orang lain.
Dan ia bersumpah untuk tidak lagi membiarkan rasa takut menghentikannya. Ia akan menggunakan setiap rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk mewujudkan impiannya yang baru. Impian yang jauh lebih besar dan lebih bermakna dari sebelumnya. Sebuah impian yang lahir dari abu kegagalan. Dengan ide yang membara di dalam dada, Arya memulai perjuangan merintisnya dari nol, membangun prototipe platformnya seorang diri, belajar coding dari dasar, menghabiskan malam-malam tanpa tidur di depan layar komputer, ditemani secangkir kopi dingin dan keheningan malam. Setiap baris kode yang ia tulis adalah tetesan keringat dan tekad yang tak tergoyahkan, menghadapi bug yang tak terhitung jumlahnya, fitur yang tidak berfungsi, dan momen-momen frustrasi yang membuatnya ingin menyerah. Namun setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada cemoohan yang pernah ia terima, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju, seolah ada suara-suara yang menyemangatinya dari dalam. Modal menjadi tembok besar yang menghadang. Ia telah menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk bertahan hidup, dan kini ia tak punya apa-apa lagi. Ia mencoba meminjam dari bank, tetapi tanpa jaminan yang memadai dan dengan riwayat pemecatan yang tercatat, permohonannya selalu ditolak mentah-mentah. Ia mendekati teman-teman dan kerabat, menceritakan visinya dengan penuh semangat, tetapi sebagian besar dari mereka menolaknya dengan halus, atau bahkan terang-terangan meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya sedang berhayal, melihatnya sebagai orang yang gagal, bukan sebagai seorang visioner yang berpotensi mengubah dunia, sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan. Dalam keputusasaan, Arya memberanikan diri menjual beberapa aset pribadinya yang paling berharga, termasuk jam tangan kesayangan pemberian ayahnya dan sebagian kecil tanah warisan yang ia miliki. Uang yang terkumpul tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beberapa peralatan dasar dan membayar biaya server untuk beberapa bulan ke depan. Ini adalah investasi terakhirnya, taruhan besar yang ia pertaruhkan demi impiannya. Ia tahu bahwa jika ini gagal, ia tidak akan punya apa-apa lagi, tetapi ia siap mengambil risiko itu, karena baginya, impian ini lebih berharga dari segalanya. Ia bekerja sendirian di sebuah sudut kecil di rumahnya, yang ia sulap menjadi kantor darurat. Ruangan itu sempit, pengap, dan seringkali berantakan, tetapi di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, dari pagi hingga larut malam, terkadang hingga dini hari. Ia tidak punya tim, tidak punya rekan kerja untuk berbagi ide atau beban pikiran. Semua keputusan, semua pekerjaan, semua tanggung jawab, ada di pundaknya sendiri, sebuah beban yang terkadang terasa sangat berat. Namun ia memikulnya dengan tekad yang membaja, seolah ia adalah satu-satunya prajurit di medan perang. Pemasaran juga menjadi tantangan besar yang harus ia taklukkan. Tanpa anggaran besar, ia harus kreatif dan cerdik. Ia mulai menghadiri acara-acara UMKM, memperkenalkan platformnya secara langsung, dari satu meja ke meja lain, dari satu pemilik bisnis ke pemilik bisnis lainnya, tanpa lelah. Ia membuat brosur sederhana dengan printer rumahan yang sudah usang, dan menyebarkan informasi melalui media sosial secara organik, memanfaatkan setiap celah yang ada. Ia belajar berbicara di depan umum, meyakinkan orang-orang yang awalnya skeptis, dan membangun jaringan dari nol dengan penuh kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Ada banyak penolakan. Beberapa pemilik UMKM menatapnya dengan curiga, menganggapnya sebagai penipu atau orang yang tidak memiliki pengalaman. Bahkan beberapa tertawa ketika ia menjelaskan idenya, meremehkan mimpinya. Setiap penolakan terasa seperti luka baru yang menganga, namun Arya belajar untuk tidak menyerah. Ia menggunakan setiap penolakan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, untuk belajar lebih banyak, dan untuk menjadi lebih baik. Seolah setiap tidak adalah langkah menuju ya. Ia juga menghadapi masalah teknis yang tak terduga yang seringkali membuatnya putus asa. Server down, fitur crash, dan data hilang adalah hal-hal yang sering terjadi di awal perjalanan startupnya. Setiap kali ada masalah, ia harus bekerja ekstra keras untuk memperbaikinya, seringkali tanpa tidur, menguras seluruh tenaganya,
merasa seperti pemadam kebakaran yang terus-menerus memadamkan api, tetapi ia tahu bahwa setiap masalah yang berhasil ia atasi adalah langkah maju menuju kesuksesan yang ia impikan, sebuah batu loncatan menuju puncak. Setelah berbulan-bulan perjuangan yang melelahkan, titik terang mulai terlihat di ujung terowongan. Seorang pemilik toko roti kecil di pinggir kota, yang awalnya sangat skeptis, akhirnya memutuskan untuk mencoba platform Arya. Ia terkesan dengan kemudahan penggunaan dan fitur-fitur yang relevan, seperti sistem manajemen inventaris dan alat pemasaran digital yang sederhana namun efektif. Dalam beberapa minggu, penjualan toko roti itu meningkat signifikan, sebuah keajaiban kecil yang menjadi bukti nyata pertama bahwa idenya berhasil, bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Kisah sukses toko roti itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut di kalangan komunitas UMKM, membuat pemilik UMKM lain mulai tertarik, menghubungi Arya untuk mencoba platformnya, penasaran dengan hasil yang sama. Perlahan tapi pasti, jumlah pengguna meningkat, dari puluhan menjadi ratusan, dan Arya bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik kepada setiap pelanggan, mendengarkan setiap masukan mereka dengan saksama, dan terus mengembangkan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka, membangun hubungan yang kuat dengan setiap pengguna, menjadikan mereka bagian dari perjalanannya, seolah mereka adalah keluarga besar. Dengan semakin banyaknya pengguna, Arya mulai mendapatkan sedikit pendapatan, sebuah tanda bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk menyewa sebuah kantor kecil yang lebih layak, jauh dari sudut rumahnya yang sempit, tempat ia dulu berjuang sendirian dalam kegelapan. Ini juga memungkinkan ia merekrut satu karyawan pertama, seorang mahasiswa muda yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan Arya, bersedia bekerja keras dengan gaji yang tidak seberapa, percaya pada potensi besar dari ide ini. Bersama-sama, mereka berdua bekerja siang dan malam, bahu-membahu membangun dan memperbaiki platform, serta melayani pelanggan dengan sepenuh hati, sebuah tim kecil yang penuh semangat dan dedikasi, yang menjadi cikal bakal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Investasi kecil mulai berdatangan, sebuah angin segar yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan. Seorang investor malaikat, yang mendengar tentang kisah gigih Arya dan melihat potensi besar pada platformnya, memutuskan untuk menyuntikkan modal awal yang signifikan. Uang itu digunakan untuk mempercepat pengembangan produk, merekrut lebih banyak talenta, dan meningkatkan upaya pemasaran yang lebih masif, memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh negeri. Ini adalah momen krusial yang memberikan dorongan besar bagi perusahaan Arya, mengubahnya dari startup rumahan yang rapuh menjadi perusahaan yang mulai serius dan memiliki fondasi yang kokoh, siap untuk melangkah lebih jauh dan bersaing di pasar yang lebih besar, sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Perusahaan Arya, yang ia beri nama Solusi UMKM Cerdas, mulai mendapatkan pengakuan yang luas di kancah nasional. Mereka memenangkan beberapa penghargaan startup lokal bergengsi, dan media nasional mulai meliput kisah inspiratifnya secara besar-besaran, mengangkat namanya dari keterpurukan. Dari seorang yang dulu dicemooh, dipecat, dan dianggap pecundang, Arya kini dipandang sebagai seorang inovator dan pengusaha yang gigih, sebuah simbol kebangkitan dan ketekunan. Namun, di tengah semua pujian dan pengakuan itu, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya, tidak pernah melupakan rasa sakit yang pernah ia alami, dan itu membuatnya tetap rendah hati, sebuah kualitas yang jarang ditemukan pada orang-orang sukses yang telah mencapai puncak. Ia terus berinovasi tanpa henti, menambahkan fitur-fitur baru yang semakin canggih dan relevan, seperti integrasi pembayaran digital yang mulus, analisis data penjualan yang cerdas untuk membantu UMKM membuat keputusan lebih baik, dan modul pemasaran otomatis yang efisien untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Platformnya menjadi semakin komprehensif, menjadi solusi satu atap bagi UMKM untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka secara holistik, dari hulu ke hilir. Setiap fitur baru dirancang dengan cermat, berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna,
untuk memastikan bahwa platform ini benar-benar memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis kecil, menjadikannya mitra terpercaya bagi para pengusaha di seluruh negeri, sebuah ekosistem yang terus tumbuh dan berkembang. Timnya pun berkembang pesat, merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai bidang yang percaya pada misinya dan memiliki semangat yang sama untuk membantu UMKM. Arya membangun budaya perusahaan yang kuat, di mana setiap anggota tim merasa dihargai, memiliki tujuan yang sama, dan bekerja dengan semangat kekeluargaan, sebuah fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan solusi UMKM cerdas semakin pesat, melampaui ekspektasi paling optimistis sekalipun. Mereka berhasil menarik putaran investasi seri A dari perusahaan modal Ventura terkemuka, sebuah suntikan dana segar yang sangat besar yang mengubah skala permainan. Dana ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan pasar ke seluruh Indonesia dengan agresif, bahkan mulai menjajaki pasar regional di Asia Tenggara, membuka kantor cabang di beberapa kota besar, dan jumlah karyawan melonjak drastis, mencapai ratusan orang dalam waktu singkat, sebuah kebangkitan yang luar biasa. Platform Arya menjadi standar industri untuk UMKM, sebuah solusi yang tak tergantikan, digunakan oleh ribuan, kemudian puluhan ribu, dan akhirnya ratusan ribu UMKM setiap hari, mengubah cara mereka berbisnis. Perusahaan terus berinovasi tanpa henti, meluncurkan produk-produk baru yang melengkapi platform utama, seperti aplikasi mobile yang intuitif, sistem POS, point of sale, yang terintegrasi, dan bahkan layanan konsultasi bisnis yang personal untuk UMKM, memastikan mereka selalu relevan di pasar yang dinamis. Pada suatu hari yang bersejarah, setelah bertahun-tahun kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi yang tak terhingga, solusi UMKM cerdas mencapai valuasi $1 miliar, sebuah angka yang dulu hanya mimpi. Berita itu menjadi headline di seluruh media nasional dan internasional, mengukir nama Arya dalam sejarah sebagai salah satu pengusaha paling sukses di negaranya, sebuah ikon inspirasi, bukti nyata bahwa ketekunan dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya, bahkan badai terhebat sekalipun. Perayaan sederhana diadakan di kantor, penuh kehangatan dan kebersamaan, bersama seluruh tim yang telah berjuang bersamanya dari awal, dari nol. Arya berdiri di hadapan mereka, matanya berkaca-kaca, dipenuhi rasa haru dan bangga yang meluap-luap. Ia teringat pada hari-hari gelap ketika ia sendirian, tanpa harapan, berjuang di sudut rumahnya yang sempit, dihantui cemoohan dan keraguan. Kini, ia dikelilingi oleh ratusan orang yang percaya padanya, orang-orang yang telah membantunya mewujudkan mimpi yang dulu terasa mustahil, sebuah pencapaian kolektif yang jauh lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Ia menerima banyak tawaran menggiurkan untuk menjual perusahaannya kepada konglomerat besar, dengan nilai yang fantastis, tetapi ia menolaknya dengan tegas, tanpa keraguan. Baginya, solusi UMKM cerdas lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah misi hidup, sebuah panggilan jiwa untuk memberdayakan. Ia ingin terus membantu lebih banyak UMKM, memberdayakan mereka untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada perekonomian negara, memastikan bahwa tidak ada lagi UMKM yang tertinggal dalam persaingan digital, bahwa setiap mimpi pengusaha kecil memiliki kesempatan untuk terwujud. Arya tidak pernah melupakan dari mana ia berasal, akar pahit yang membentuknya, dan ia secara aktif terlibat dalam program-program sosial, memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, dan mendirikan inkubator startup untuk membantu pengusaha muda yang baru merintis, ingin memberikan kembali kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang mungkin sedang berjuang seperti dirinya dulu, tanpa modal dan tanpa dukungan, karena ia tahu bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengangkat orang lain, memberikan harapan, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Banyak yang bertanya kepada Arya, dengan tatapan penasaran dan penuh kekaguman, apa rahasia di balik kesuksesanmu yang luar biasa ini, dari keterpurukan hingga mencapai puncak miliaran? Ia selalu tersenyum tipis,
dan jawabannya seringkali mengejutkan banyak orang yang hanya melihat hasil akhirnya, tanpa memahami perjalanan panjang yang ia lalui. Rahasia itu, ia menjelaskan, bukan hanya tentang memiliki ide brilian atau modal besar yang melimpah, bukan pula tentang keberuntungan semata. Rahasia itu terletak pada kemampuan untuk mengubah setiap rasa sakit yang mendalam menjadi kekuatan pendorong yang tak terhentikan, setiap cemoohan yang menusuk jiwa menjadi motivasi yang membakar, dan setiap kegagalan yang menyakitkan menjadi pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Ia belajar untuk tidak membiarkan opini orang lain mendefinisikan siapa dirinya, sebuah kebebasan yang tak ternilai yang membebaskannya dari belenggu keraguan. Pertama, ketahanan mental yang luar biasa adalah fondasi utama yang memungkinkannya bertahan di masa-masa paling sulit. Arya tidak membiarkan pemecatan dan cemoohan menghancurkan semangatnya hingga berkeping-keping. Ia merasakan sakitnya, merenunginya, membiarkan emosi itu mengalir, tetapi ia tidak pernah tenggelam di dalamnya. Setiap kali ia jatuh tersungkur, ia bangkit lagi, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya, seolah setiap luka memberinya kekuatan baru yang tak terduga. Ia memiliki keyakinan yang teguh pada dirinya sendiri dan pada visinya, bahkan ketika tidak ada satupun orang lain yang percaya padanya, sebuah keyakinan yang menjadi pelita di tengah kegelapan, membimbingnya maju tanpa ragu. Kedua, fokus pada solusi, bukan masalah, adalah perubahan pola pikir yang krusial yang ia terapkan. Ketika dipecat, ia tidak hanya meratapi nasib buruknya atau menyalahkan keadaan yang tidak adil. Sebaliknya, ia mencari celah, melihat peluang di tengah krisis yang melanda hidupnya, sebuah celah di pasar yang belum terisi. Ia mengidentifikasi masalah yang belum terpecahkan di pasar UMKM dan bertekad untuk menjadi bagian dari solusinya, bukan sekadar mengeluh atau pasrah. Ini adalah transformasi dari seorang korban yang tak berdaya menjadi seorang pencipta yang berdaya, dari seseorang yang pasif menjadi seseorang yang proaktif dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang di depannya, melihat setiap rintangan sebagai kesempatan. Ketiga, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat adalah keunggulan Arya yang membedakannya. Ia tidak pernah berhenti belajar, seolah haus akan ilmu dan pengetahuan baru. Ia belajar coding dari nol, mempelajari seluk-beluk pemasaran digital, manajemen bisnis, dan segala hal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis dari dasar, tanpa kenal lelah. Ia tidak takut mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya, dan ia selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik, bahkan dari mereka yang meragukannya atau mencoba menjatuhkannya. Ia melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan emas untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai kegagalan yang memalukan, menjadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik. Keempat, empati dan pemahaman mendalam terhadap pelanggan adalah rahasia di balik produknya yang sukses dan dicintai. Ia tidak membangun produk hanya berdasarkan asumsi atau tren semata, yang seringkali menyesatkan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan pemilik UMKM, menyelami masalah mereka hingga ke akar-akarnya, dan membangun solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata mereka, yang dapat memecahkan masalah sehari-hari. Ia menjadikan pelanggan sebagai mitra sejati, bukan hanya sebagai pengguna, dan itu membangun loyalitas yang kuat dan organik, sebuah ikatan yang tak terputuskan. Ini adalah kunci untuk menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan pasar dan dicintai oleh penggunanya, karena ia dibangun dengan hati dan pemahaman. Kelima, ketekunan dan kerja keras yang tak kenal lelah adalah etos kerjanya yang tak tergoyahkan, karena ia tahu tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Itu adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh rintangan dan pengorbanan. Arya bekerja lebih keras dari siapapun, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kenyamanan pribadinya demi mimpinya, tanpa mengeluh. Ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika menghadapi rintangan yang tampaknya tidak mungkin diatasi, seolah memiliki kekuatan super. Ia percaya bahwa dengan usaha yang konsisten dan pantang menyerah, setiap mimpi bisa diwujudkan, tidak peduli seberapa besar tantangannya,
seberapa curam medannya. Keenam, kemampuan membangun tim yang solid adalah salah satu keahlian terbesarnya, karena Arya tahu bahwa ia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kesuksesan adalah hasil kerja sama tim. Ia mencari orang-orang yang memiliki visi yang sama dengannya, yang memiliki semangat yang sama untuk membantu UMKM, bukan hanya berdasarkan keahlian teknis, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai dan komitmen yang kuat. Ia membangun budaya di mana setiap orang merasa memiliki, merasa dihargai, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sebuah keluarga yang saling mendukung dan berjuang bersama. Ketujuh, kerendahan hati dan rasa syukur adalah sifat yang tak pernah luntur dari Arya, bahkan setelah mencapai puncak kesuksesan yang gemilang. Ia tetap rendah hati, tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya, dan itu membuatnya menghargai setiap pencapaian kecil yang ia raih, seolah setiap langkah adalah anugerah. Ia selalu bersyukur atas setiap dukungan yang ia terima, dari keluarga, teman, hingga timnya, dan ia tidak pernah berhenti belajar dari setiap orang yang ia temui, selalu terbuka untuk masukan baru. Kerendahan hati ini membuatnya tetap membumi dan terus berinovasi, tidak pernah merasa puas diri, selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik. Kisah Arya adalah pengingat yang kuat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan seringkali merupakan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Cemoohan bisa menjadi bahan bakar yang membakar semangat, dan rasa sakit bisa menjadi guru terbaik yang mengajarkan ketahanan. Rahasianya bukan pada keajaiban atau keberuntungan semata, melainkan pada tekad yang membaja, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan yang paling dalam, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri dan pada impian yang lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Ini adalah kisah tentang transformasi, dari seorang pecundang yang diragukan menjadi seorang legenda yang menginspirasi banyak orang. Jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jika Anda terhanyut dalam perjalanan Arya dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita yang membangkitkan semangat, ayo ikuti kami sekarang untuk tidak ketinggalan setiap babak baru dari kisah-kisah luar biasa yang akan mengubah perspektif Anda tentang hidup dan kesuksesan. Mari terus belajar dan tumbuh bersama.